Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang exchange rate targeting. Secara prinsip terdapat beberapa strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Salah satunya adalah penargetan nilai tukar atau exchange rate targeting. Strategi dengan penargetan nilai tukar ini berdasarkan pada keyakinan bahwa nilai tukar yang paling dominan pengaruhnya terhadap capaian sasaran akhir kebijakan moneter. Pada umumnya, strategi ini ditempuh oleh negara-negara yang perekonomiannya relatif kecil, tetapi sangat terbuka seperti Singapura dan Belanda. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 alternatif yang dapat ditempuh. Yang pertama dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional. Lalu dengan menetapkan nilai mata uang dengan domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Lalu dengan menyesuaikan nilai mata uang negara tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara. Kelebihan dari strategi penargetan nilai tukar ini adalah dapat meredam laju inflasi yang berasal dari perubahan harga-harga barang impor. Lalu dapat mengarahkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi, lalu dapat memberikan kaidah baku dan mendisiplinkan pelaksanaan kebijakan moneter. Lalu penargetan nilai tukar bersifat cukup sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Sedangkan kelemahan dari strategi ini adalah penargetan nilai tukar ini ada dalam kondisi perekonomian suatu negara yang terbuka atau luas dengan mobilitas dana luar negeri yang sangat tinggi akan menghilangkan independensi kebijakan moneter domestik dari pengaruh luar negeri. Lalu dapat menyebabkan setiap gejolak struktural yang terjadi di negara lain akan berdampak secara langsung pada stabilitas perekonomian domestik. Lalu rentan terhadap tindakan spekulasi dalam pemegangan mata uang domestik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Dewantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi kebijakan moneter. Yang pertama ada target, kedua indikator, lalu ketiga ada instrumen. Target kebijakan moneter yaitu suatu kondisi makro yang ingin dicapai yang bersifat dinamis, selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Banyak negara yang menetapkan 4 hal yang menjadi ultimate target dari kebijakan moneter, yaitu pertama ada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, lalu ada kesempatan kerja, kestabilan harga, lalu ada keseimbangan neraca pembayaran. Lalu berikutnya adalah indikator kebijakan moneter. Sasaran antara yang dapat memberikan petunjuk apakah perkembangan moneter tetap terarah pada usaha pencapaian sasaran akhir yang telah ditetapkan atau tidak. Indikator umumnya yaitu suku bunga dan atau uang beredar. Lalu berikutnya adalah instrumen kebijakan moneter, yaitu terdiri dari cadangan wajib atau reserve requirement, lalu ada operasi pasar terbuka atau open market operation, lalu ada fasilitas diskonto atau discount policy, lalu ada imbauan atau moral suasion. Jadi di terminologi dalam kebijakan moneter itu ada 3. Yang pertama yaitu instrumen moneter, yaitu terdiri dari reserve requirement, operasi pasar terbuka, lalu ada fasilitas diskonto, lalu ada moral suasion, lalu ada indikator moneter yang terdiri dari suku bunga dan jumlah uang beredar, lalu ada target moneter yaitu stabilitas harga, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 saat ini telah mengakibatkan adanya resesi global. Nah, setiap negara perlu segera merencanakan kerangka kebijakan umum yang dapat menjadi solusi dari resesi global saat ini. Banyak pakar yang berpendapat bahwa MMT atau teori moneter modern dapat menjadi solusi. Lantas, apa sih MMT atau modern monetary theory itu? MMT merupakan sebuah pendekatan dalam mengelola perekonomian di mana teori ini sudah dikembangkan sejak era 90-an oleh seorang pakar bernama Profesor Bill Michel. Nah, dalam asumsi MMT, pemerintah dapat mencetak uang baru sebanyak yang dibutuhkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM, mengurangi beban utang luar negeri, serta tersedianya lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, sederhananya dalam kondisi mendesak seperti resesi ekonomi, pilihan mencetak uang baru dinilai jauh lebih baik dibandingkan dengan kembali berutang pada Bank Dunia yang akan menambah beban utang negara yang sudah ada.
Nah, para ekonom yang mendukung teori moneter ini berpendapat bahwa pencetakan uang baru tidak akan langsung menimbulkan inflasi dan mendevaluasi mata uang negara. Menurut mereka, teori ekonomi konvensional justru telah gagal memulihkan perekonomian dunia. Dampaknya, dunia investasi goyah, utang-utang semakin menumpuk, tingkat pengangguran kian tinggi, dan ekonomi secara keseluruhan kian memburuk. Di Indonesia sendiri, ide pencetakan uang baru juga telah disuarakan. Bahkan Badan Anggaran DPR telah menganjurkan kepada pemerintah untuk segera mencetak uang baru sampai jumlah 600 triliun rupiah guna mengatasi masalah perekonomian yang produktif. Nah, beberapa mantan menteri pun juga mengusulkan kepada Bank Indonesia untuk mencetak uang baru hingga 4.000 triliun rupiah. Namun, perlu diketahui bahwa mencetak uang secara berlebihan memiliki risiko yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang sama-sama efektif. Perkenalkan, saya Alma Sofi. Di sini saya akan menjelaskan terkait kebijakan moneter ekspansif. Ketika kita berbicara tentang kebijakan moneter ekspansif, maka pertama kali yang kita lihat yaitu tujuannya. Apa sih tujuan dari kebijakan moneter ekspansif? Jadi tujuan dari kebijakan moneter ekspansif ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi ketika kita lihat dari sisi moneternya, kebijakan moneter ekspansif ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Dengan cara seperti apa? Jadi ketika jumlah uang beredar meningkat, maka masyarakat akan lebih banyak melakukan konsumsi. Nah, ketika konsumsinya meningkat, maka jumlah permintaan juga akan meningkat. Nah, meningkatnya jumlah permintaan ini juga akan berdampak langsung pada meningkatnya jumlah penawaran. Nah, lalu apa yang akan dilakukan oleh produsen? Nah, ketika penawarannya meningkat, maka produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya. Ketika kapasitas produksi meningkat, secara tidak langsung aktivitas ekonomi juga akan meningkat. Nah, lalu bagaimana untuk menyeimbangkan peningkatan kapasitas produksi? Nah, jadi untuk menyeimbangkan itu maka dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga terjadilah perluasan tenaga kerja. Nah, ketika terjadi perluasan tenaga kerja, maka lama-kelamaan akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi karena banyak masyarakat yang mendapatkan pekerjaan. Jadi seperti itu. Ketika kita berbicara tentang kebijakan moneter ekspansif, maka tujuan akhir dari kebijakan moneter ekspansif ini untuk meningkatkan pertumbuhan dengan cara seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan terkait kebijakan moneter ekspansif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Dwi Ayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku konsumen dalam kebijakan moneter. Dalam buku karya Aulia Pohan yang berjudul Potret Kebijakan Moneter Indonesia, dijelaskan bahwa dikenal 4 efek yang menghubungkan secara korelatif di antara kebijakan moneter dan perekonomian. Efek yang pertama adalah efek substitusi. Efek substitusi ini berlaku pada uang. Maksudnya, semakin banyak uang yang diterima, maka akan semakin besar hasrat orang untuk membelanjakannya. Teori ini juga berlaku di pasar. Ketika ada penambahan jumlah uang yang beredar di pasar, tentu akan meningkatkan konsumsi barang dan jasa. Hal ini juga berpengaruh ke sektor real, yaitu peningkatan produksi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi serta memperluas lapangan pekerjaan. Tapi jika kenaikan produksi terjadi terus-menerus, tentu saja berpengaruh ke kenaikan harga barang dan jasa. Karena kenaikan harga inilah yang dikenal dengan inflasi. Efek yang kedua adalah efek suku bunga. Ekspansi moneter selain mendorong masyarakat menukarkan uangnya dengan barang dan jasa, tapi masyarakat juga menukarkan ke dalam bentuk aset keuangan. Jika masyarakat banyak membeli aset, otomatis akan terjadi penurunan suku bunga aset keuangan tersebut. Nah, penurunan suku bunga akan mengurangi biaya modal, selanjutnya akan mendorong kegiatan produksi. Nah, dampak selanjutnya akan sama dengan apa yang diuraikan dalam efek substitusi sebelumnya itu. Efek yang ketiga adalah efek kekayaan. Seperti yang terjadi pada efek substitusi dan efek suku bunga, efek kekayaan juga mengakibatkan inflasi. Misalkan, tanah yang awalnya berharga 500 juta, dengan naiknya harga akan meningkat menjadi 600 juta. Adanya kenaikan nominal tersebut akan membuat orang-orang merasa dirinya itu kaya, karena penasaran itulah akan mendorong hasrat orang untuk meningkatkan konsumsinya. Nah, dampak selanjutnya akan sama dengan apa yang diuraikan dalam efek substitusi dan efek suku bunga. Efek yang terakhir adalah efek ekspektasi masyarakat. Apabila masyarakat cukup rasional, mereka akan mengambil tindakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya inflasi. Jadi, tindakan masyarakat akan berupa pengurangan jumlah uang yang mereka pegang dengan membelanjakannya ke dalam barang-barang real. Karena kondisi ini, apabila masyarakat atau perusahaan dapat memperkirakan inflasi, mereka akan menaikkan harga-harga barang yang diproduksinya. Di sisi lain, para pekerja juga akan meminta upah yang lebih tinggi mendahului kemungkinan inflasi yang akan terjadi.